Hai semuanya, dan kembali lagi di channel Parsman. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Wycombe Wanderers di Road to Glory. Dan di episode sebelumnya kita imbang menghadapi Swansea, dan untungnya kita berhasil mendapatkan kemenangan kedua beruntun menghadapi Barnsley. Jadi pasti itu adalah kabar bagus. Setidaknya kita mendapatkan 6 poin pertama dan harus kita teruskan tren ini. Mungkin kita bisa lawan ini Sheffield Wednesday, mungkin kita bisa kalahkan mereka. Gue juga nggak tahu bakalan gimana jalannya pertandingan, dan ya pretty much mungkin kita bakalan rotasi karena ada beberapa pemain yang bermasalah dengan form dan juga stamina-nya. Jadi Alsop bakalan start tetap karena kemarin Stockdale udah main lawan Swansea. Sementara Phillips left back, Charles masuk ke starting, sementara Tavazoli mungkin bisa kita mainin ya si Tavazoli. Jack Grimmer mungkin bisa masuk. Dan gue lupa banget sih, sumpah nggak ada waktu untuk nyatetin nama-nama satu-satu pemainnya. Satu-satu nama pemainnya, jadi ya semoga hopefully gue bakalan nyatetin nama depan mereka. Karena agak susah sih, karena hanya berupa inisial ataupun satu huruf doang, jadi agak susah. Dan Harrington akan gue mainin di attacking midfielder ya, karena kemarin dia main bagus lawan Barnsley kalau nggak salah, dia mainnya bagus. Dan ya agak sedikit lama karena beberapa pemain harus kita taruh di reserve, Pak. Ada si Luongo di mereka. Luongo kayaknya gue pernah dengar doang. Selain itu nggak ada sih, kecuali mungkin Isaiah Brown. Itu namanya Isaiah Brown ya, pemain Chelsea dia kalau nggak salah, pinjaman ke Sheffield Wednesday. Dan ini dia langsung saja kita pergi ke Adams Park untuk menjalani pertandingan home menghadapi tim rival dari Sheffield United. Jadi kalau ya seperti yang kalian duga, Sheffield Wednesday ini rivalnya Sheffield United yang main di Premier League tapi degradasi di akhir musim kemarin. Ini dia Adams Park dengan atmosfer yang cukup ramah dan pastinya stadion yang cukup megah untuk ukuran tim kecil dari Inggris. Ini dia skuad dari Wycombe Wanderers. Pastinya berkumpul dulu untuk sedikit mengucapkan kata-kata motivasi, terutama bagi sang kapten Onyedin, pemain yang cukup bersinar di bawah asuhan gue. Dan ya langsung saja kita mulai kick off babak pertama menghadapi Sheffield Wednesday di kandang. Harrington ke Gabe, ada Pattinson ya, bukan Pattinson. Langsung ke Parker, masih dapat Parker, nice kontrol dari ke Parker yang cukup bagus. Gabe kasih ke Harrington, maksudnya itu tadi ke Onyedin, namun masih dipotong passingnya. Kacung ya, bagus banget skillnya. Kevin Harris, emangnya gue tahu sih. Gue nggak tahu sih. Kembali berbahaya banget Rhodes. Untungnya Alsop, tipis itu pemain nomor 20 mereka, Rhodes. Langsung shooting dari jarak segitu. Tentunya masih bisa ditepis oleh Alsop dan kayaknya jadi corner kick. Yap, corner kick untuk Sheffield Wednesday. Corner kick pertama di pertandingan ini. Untung sekali ya. Nyedin Luongo dapat. Jaga Kavasovic, namun crossing dia. Anjir. Gol yang cukup tiba-tiba dari Rich. Menit ke-11 dan langsung kebobolan Wycombe Wanderers. Sayang sekali sih, sumpah. Kacunga kapten mereka ya. Dan itu crossing yang pastinya tidak diduga-duga akan sampai ke situ. Dan pastinya beberapa pemain kita yang mungkin bisa menang kalau duel udara nggak mengira sama sekali, karena cukup aneh pergerakan dari crossingnya. Yap,
gak dijaga sama sekali, dan bahkan gak ada duel sama sekali, itu duel udara. Langsung crossing dan langsung disambar pak, sumpah. Main nomor 11 mereka Rich. Oh si Luongos ada ini pak, ada real face anjir. Real face kan itu, nggak salah lihat kan gue. Kok gue sering typo sih. Kramer kasih ke Harrington. Ada Gabe. Masih Gabe. Kasih ke Harrington yang meminta bola. Nice sekali Harrington. Geser ke Phillips. Phillips over the top ke Parker, namun sayang sekali masih gagal. Masih bisa direbut oleh pemain-pemain Sheffield Wednesday. Rhodes melebar ke Rich. Itu play on. Nggak play on sama sekali ya. Bagus juga, dan ada Charles Dana. Alsop bahkan nggak bisa tangkap loh. Saking berbahayanya dan saking tiba-tibanya. Gabe cukup bagus sih passing kita. Nggak banyak salah passing sih kita. Onyedinma direbut bola sama si Harris. Yah, direbut sih. Dan Gabe dapat. Gabe, nice. Charles kasih ke Kavazovic. Ada Pettison. Kembali ke Kavazovic. Langsung ke depan ada Jack Parker maksudnya, namun masih bisa dipotong umpannya. Kali ini berbahaya, counter attack dari Sheffield Wednesday. Angkat tadi itu ke Kevin Harris. Kok Kevin? Bukan Kevin lah, pokoknya adalah Patterson mencoba untuk melewati, namun terlalu deras dribble yang dia berikan sehingga menciptakan goal kick. Tadi Parker mungkin bisa duel. Nice. Dapat Parker, menang loh. Gabe. Masih Gabe penggiring bola. Jaga sama si Pelupesi. Pelupesi ini orang Papua ya? Kan biasanya ada nama Pelupesi. Parker geser sedikit. Anjir, dijaga sih sama 3 orang langsung si Parker. Mereka ngerumunin si Parker. Yorva. Kavazovic mencoba untuk duel ke Rhodes, namun masih gagal. Luongo kasih ke Kacunga, over the top dia ke Kevin Harris, namun ada Phillips yang dengan mudah mengamankan bola. McClary gak dapat loh. Harrington, nice, dapat. McClary kasih kembali ke Harrington, langsung ke Jack Parker, cukup bagus umpan-umpannya, namun sayang sekali Jack Parker itu balik belakang, umpan dia maksudnya kembali ke Harrington. Masih gagal. Borner, nice, Onyedin mendapat sih. Gabe kasih ke Parker, ke offside. No, padahal nggak offside sama sekali pak. Sumpah sih Parker kosong banget loh. Kalian lihat kan, di tengah nggak ada orang sama sekali, dan itu visi yang cukup bagus yang diberikan sama si siapa tadi, Pettison atau Grimmer. Grimmer right back deh. Harrington mengambil corner kick. Ada Onyedinma berhasil dapat. Ini ke Grimmer. Ada Onyedinma ke Pettison. Dapat Pettison. No. Udah lewat 1 pemain sih. Gak mungkin lewat 2 sih. Harris udah mau habis babak pertama dan kayaknya emang mau ditiup saja. Pettison dapat mungkin. Masih anjir, wasit bangsat. Gue kirain bakalan bisa untuk dikasih kesempatan kan untuk nyerang. Sayangnya harus berakhir babak pertama di Adams Park. Sheffield Wednesday harus unggul akibat dari gol yang cukup tiba-tiba dari Rich. Dan mereka punya shot 2 sementara hanya 1 yang jadi on target, sementara kita cukup efektif. Satu-satunya itu ya dari si Parker tadi. Peluang yang cukup brilian, namun harus lebih maju sih, walaupun resikonya mungkin gawangnya jadi maju atau gimana. Finishingnya yang jadi masalah mungkin. Rich kasih ke Rhodes. Ada Kacunga, kembali ke Rhodes. Kacunga 1-2 mereka. Kacunga maksudnya mau over the top itu ke sisi sayap, namun untungnya berhasil gue baca. Harrington kasih ke Parker. Lihat ada pergerakan dari Onyedinma yang gak offside sama sekali. Dijaga sama Patterson. Kembali ke Gabe, ke belakang dulu. Gabe maksudnya ke Parker, harusnya kasih ke belakang dulu sih. Evaluasi buat gue sih.
Kacunga dijaga sama si Patterson. Nice. Pattison. Parker mungkin bisa kasih ke Onyedinma. Crossing ke McClary, namun masih gagal. Skema crossing agak susah sih, kecuali kita punya kayak mungkin si Akinfenwa mungkin, ataupun si Fagundes juga bisa mungkin. Phillips dapat, nice. Cukup bagus intercept yang dilakukan sama si Phillips tadi. Gabe menggiring bola, kasih langsung ke Parker. Lihat ada Onyedinma mencoba untuk mengganti sisi serangan kita ya. Tadi kanan, sekarang kita kiri. Pattison langsung kasih ke Jack Parker. Sereng sedikit, geser. Parker kasih ke McClary dulu. Ada Grimmer, crossing. Sayangnya Harrington gak dapat, sayangnya. Rich kasih ke Harris. Over the top, namun ada Kavazovic. Gak bisa, namun tentunya second ball-nya dapat sih. Gabe. No, passing macam apa, ada miskomunikasi sih. Sedikit miskomunikasi yang terjadi antara Gabe dengan siapa itu? Harrington. Kacunga kembali ke belakang, ada Pelopesi. Luongo over the top langsung ke Rich. Nice, diganggu sama Grimmer, namun masih bisa. Kavazovic, untungnya nice. Dan keputusan yang cukup bagus dari Kavazovic adalah untuk mengembalikan bola ke Alsop. Dia menurut gue itu cukup bijaksana. Gabe, cukup berbahaya kita kali ini. Parker kasih ke McClary, cukup kosong. McClary kasih dulu ke Onyedinma, crossing ke Gabe. Sayang sekali masih gagal percobaan, namun build up serangannya cukup teratur sih, walaupun ini sudah menit ke-76. Harus segera menyamakan kedudukan kita kalau mau dapat poin. Penny ke Rhodes. Oh iya, nggak keluar bola ya dari tadi. Penny dijaga sama si Grimmer dengan baik, namun crossing dia ke Rhodes. No. Nice Alsop, nice. Save yang sangat krusial dari Alsop. Lagi Alsop. Memang kiper yang luar biasa memang. McClary tahan dulu. Kasih ke Parker. Ke belakang dulu ke Gabe. Lihat ada Onyedinma. Yes. Udah gue bilangin kan. Itu dia Onyedinma, hasil dari build up serangan yang cukup rapi dan cukup teratur. Disiplin dari sisi penyerangan dari Wycombe dan menghasilkan sebuah gol yang cukup indah. Dan kalau kalian emang ingat, golnya ini mirip kayak gol Kevin Phillips ke Raheem Sterling pas lawan Kroasia di Euro 2020. Lihatlah pergerakan yang cukup bagus. Dan Parker itu cukup bijaksana, kasih ke Gabe dulu kan. Lalu Gabe langsung throw ball, lihat ada Onyedinma. Dan si Onyedinma finishingnya gak perlu dilakukan lagi, dia langsung masuk ke tengah. Cukup mengecoh lawan sih, karena mereka mungkin expect Gabe bakalan kasih ke melebar, mungkin ke samping. Dan ya, Isaiah Brown masuk ya ternyata, gantiin si Rhodes. Rhodes berarti dia jadi winger ya. Oh, jadi 2 striker, oke, menarik. Si Kacungan juga ditarik keluar ya, kapten mereka. Gue mungkin bakalan ganti pemain juga mungkin. Harrington kayaknya udah nggak bisa sih kalau dilihat dari staminanya. Akinfenwa kah? Kavazovic juga udah habis pak. Harrington mungkin bakalan gue masukin si Daryl Horgan. Dan McClary gue tarik keluar. Wheeler, pemain muda kita yang lagi bersinar juga masuk. Jadi semoga memberikan impact. Oh ya, Tafazoli juga masuk, gantiin si Kavazovic yang udah habis staminanya. Menit ke-83, apakah masih punya harapan Wycombe? Mungkin bisa dengan gol-gol dramatis di menit-menit akhir. Marriott angkat ke Penny langsung crossing ke Isaiah Brown. Untungnya ada Charles, dan itu dia pelanggaran dari si Isaiah Brown. Yap, agak sedikit mendorong si Charles.
Alsop ambil corner, free kick maksudnya. Nice sekali Tavasoli itu, flick yang cukup bagus, kontrol bola yang cukup bagus. Peterson sayang sekali salah passing. Sorry gue tadi enggak ini karena ada sedikit urusan dan itu kartu kuning diberikan, tackle yang cukup keras kayaknya yang diberikan sama siapa sih, Phillips. Yap. Cukup keras dan itu pun tackle terlambat, Pak. Sisa 1 menit kesempatan kita dan kayaknya nggak bakalan ada kesempatan lagi untuk kita, dan ini serangan terakhir untuk mereka. Tavasoli mungkin bisa buang. No. Gue kira bakalan masuk, Pak, sumpah. Itu emang udah diblok namun kepantul ulang, sumpah. Sih. Makanya kelemparnya di gawang kita. Oh, corner kick. Jadi masih punya peluang, satu lagi peluang untuk Sheffield Wednesday. Reach. Rawannya di Inma. Grimmer mungkin bisa buang. Grimmer. Pelupesi. No. Bangsat. Anjing. Gue harapin gol dramatis itu untuk kita, Blok. Bro. Gue harapin gol dramatis itu untuk kita, bro, bukan untuk Sheffield Wednesday, anjir. Bangsat. Entahlah keputusan yang benar untuk tackle tadi, atau justru itu yang buat mereka jadi punya peluang sampai bisa mencetak gol kemenangan di menit akhir kayak gini. Gue juga nggak tahu, tapi pastinya buat jadi down kan mental pemain-pemain kita, bahkan ya kayaknya udah habis, dan sudah habis dari Adam Spark. Bangsat kan, jadi hilang kesempatan kita untuk mendapatkan poin dan harus kita pulang ataupun hadir tanpa poin, padahal main di kandang sendiri. Dan ya setidaknya 1 poin lah gue harapin setelah gue tahu kita nyamain kedudukan di menit 80 plus itu kan. Namun ternyata takdir berkata lain, dan ini bullshit banget sih. 2 shot 2 on target untuk Wycombe, sementara untuk Sheffield Wednesday 6 shot 5 on target. Sementara untuk Rich, dia dapat man of the match-nya. QPR kalah dari Huddersfield. Reading menang lawan Luton Town. Swansea menang lawan Barnsley, 2 tim yang episode kemarin kita lawan. Watford masih menang, jadi masih sengit di puncak klasemen antara Watford dan juga Norwich kalah, anjir. Apa berarti Watford geser mereka ya? Bournemouth menang, Brentford menang, Nottingham Forest menang, Derby County menang. Norwich dikalahkan sama Cardiff City, jadi apakah berarti mereka digeser sama si Watford? Menarik banget sih, sumpah. Kalau puncak klasemen yang saat ini memuncaki klasemen dikalahin, Pak, sumpah. Apa yang terjadi kan, dan kenapa ini lama banget, Pak? Iya, beda 1 poin doang. Iya, selamat untuk Watford, dan kayaknya emang tim posisi ketiga udah susah untuk ngejar si Bournemouth untuk 2 besar. Jadi ya, bahkan kan posisi ketiga main di playoff kan.
si Anderson overall ratingnya naik ke 60. Ya, di pertandingan selanjutnya di episode kali ini kita akan menghadapi reading. Kita akan menghadapi membaca. Ya, Stockdale. Ya, kita jual apa enggak? Kayaknya enggak sih. Ya kayaknya karena emang menurut gue kita harus pensiunin dia di sini, di klub ini, jadi ya. Dan udah nggak ada guna lagi Pak kalau kita jual kan. Musim depan mungkin dia pensiun bahkan. Dan gue bakalan mau lihat si Isaiah Brown kayaknya. Pelopesi itu pemain Belanda Pak. Apakah memang ada darah keturunan Indonesia kah? Menarik sumpah. Penghancur kemenangan kita tadi. Dan ini Rich. Padahal overall rating mereka agak sucks ya. Isaiah Brown, pemain Inggris. Pinjaman dari Chelsea. Dan kita akan melakukan pertandingan away ke Reading. Ya. Ada Ejaria, gak pernah dengar sih. Baldock mungkin pernah dengar. Gak ada sih pemain yang emang gue kenal dari mereka. Gak ada sih sama sekali. Dan ya seperti biasanya kita akan kembali ke susunan pemain awal dengan membuat si Fagundes masuk ke starting lineup, sementara Parker akan gue coba mainkan. Gue eksperimenkan main di belakang si Fagundes untuk jadi attacking midfielder ataupun second striker. Ya. Kita akan coba lihat ya apakah memang bisa atau enggak kita bisa untuk menjalankan hal itu ataupun menjalankan formasi ini sampai season berakhir. Dan menurut gue kalaupun kita gagal misalnya untuk masuk ke misalnya at least 8 besar, gue bakalan coba untuk ngincer pemain yang benar-benar tepat, dan juga gue bakalan ngincer pemain yang emang sudah senior dan punya real face. Semoga, karena itu yang gue butuhkan. Si Morrison itu ada real face kayaknya, kelihatannya sih. Membentuk lingkaran dulu ya pastinya. Dan dari Madeski, ini dia kick off babak pertama antara Reading menghadapi Wycombe. Kalau ingat soal Reading, soal ini Pak, mereka waktu lalu promosi ke Premier League musim berapa itu? Kayaknya bareng sama si Norwich tahun sekitaran 2012an lah. Swift corner kick pertama di pertandingan ini lagi-lagi dipegang oleh musuh. Jacobsen nice dapat. Fagundes mungkin bisa kasih langsung ke Parker. Inilah gunanya kita punya dua langsung striker di depan. Parker masih mau dribble dia, namun sayangnya dihentikan. Terlalu deras juga. Meite menarik namanya. Fagundes kasih langsung ke Parker, kombinasi yang apakah mungkin bisa berhasil. Parker tahan, kasih kembali ke Fagundes. Gagal, diganggu tadi. Ke Meite, bahaya banget sih. Meite kembali ke Puskas, over the top ke Richards. Masih Richards dijaga sama Josh Knight. Ada Swift, Parker, yes, dapat Parker. Jaria, nice, dapat Parker lagi-lagi. No, Alpha Semedo, kosong banget bangsat. Untung sumpah. Masih melambung di atas gawang dari si Alsop. Padahal tinggal 1-on-1. Tenangan dari si Semedo.
Alsop langsung ke depan. Fagundes menjadi dapat ya guys. Fagundes, Alfa Semedo, Mehmeti, yes dapat, dan no, gak mungkin lah pelanggaran wasit anjir. Pelanggaran ternyata. Swift kasih ke Moore, Semedo ke Puskas, nice Parker, gila si Parker guna banget ya, berfungsi banget. Fagundes through pass cukup bagus ke Onyedinma dan dapat ternyata. Onyedinma ke Parker dulu, masih Parker dapat sama si Ejaria. Si Ejaria itu menarik banget, dia punya real face pak. Kalau gue lihat-lihat ya, naik mungkin dapat, nice naik. McCarthy, Freeman kasih ke Parker langsung. Fagundes kembali ke Parker, overtop mungkin ke McClary, gak dapet lah. McCarthy ke Mehmeti, agak mulai kacau permainan kita bangsat. Ejaria, untungnya dihalau sedikit sama si Freeman. Ejaria, masih Ejaria kasih ke Meite. No, untungnya nice. Sangat disayangkan permainan yang gagal ditampilkan. Freeman gak dapat pak, dikepung sama 2 orang langsung tadi. Yadom ke Meite, Puskas ke Meite lagi, Swift, Richards coba di cover sama si McCarthy, nice dapat. Josh naik ke Parker, berduel dengan Puskas, kalah duel ternyata, duel badan maksudnya. Naik dapat, nice banget naik sumpah. Josh naik agak sedikit berperan sih dalam defense kita sejauh ini, karena kita nggak pernah dapat bola pak, bahkan nggak pernah ada shot dari kita sih, percobaan bahkan. Alfa Semedo ke Swift, nice McCarthy. Dan untuk mereka juga agak susah sih, sejauh ini agak susah untuk melakukan shot sih. Fagundes saling merebut bola kedua tim di posisi pertahanan kita. Alfa Semedo ke Puskas langsung, overtop ke Meite, kosong banget, kosong Meite. Nice Alsop dibuang langsung sama si McCarthy. Onyedinma langsung dengan sigap mengambil bola ke Mehmeti, ke Freeman. Mehmeti lagi, kosong banget, kasih ke Fagundes, dapat Mehmeti, nice. Dan sayang sekali harus habis babak pertama dari Majeski. Iya sih anjir, si Ejaria real face pak, bagus banget lagi real face nya. Main di mana emangnya ya? Mereka 2 shot 2 on target. 2 shot 0 on target. Kita nggak punya shot sama sekali. Gue lagi ngunyah es batu, sorry bro. Mehmeti, Sika Parker, Fagundes. Maksudnya tadi ke Freeman, namun langsung diambil sama si Ejaria. Apa kita bakalan ngincar dia ya di transfer? Menarik, mungkin bisa jadi salah satu opsi. Mehmeti, Freeman, Onyedinma sorry. Dan untungnya berhasil dipantulin, makanya bola kita. Dan si Meite langsung digantiin sama si Lucas Joao, kalau bukan pemain Brasil, pemain Portugal nih. Agak sedikit ada nama-nama sambanya. Jacobson ke Freeman, kasih ke Parker, langsung ke Dario Fagundes. Freeman ke Onyedinma lewat ya Diogas. Fagundes, yes, come on Fagundes, let's go, come on, history, class, tradition, dan performa yang sudah kita tunggu-tunggu dari Dario Fagundes pastinya. Dan itu crossing yang juga cukup bagus tadi ditampilkan sama si Onyedinma, sayap kiri kita. Dan lihatlah, bagus banget pak dia ngecoh si yang ngejaga dia. Lihatlah, gila,
digocek loh. Dan Fagundes pastinya nggak ada yang duel sama dia sama sekali, dan berhasil. Kipernya juga kalau nggak salah nggak siap itu. Nice, unggul di sekitaran awal babak kedua. Richards ke Alpha Semedo. Swift coba diganggu sama Parker, namun masih dapat mereka. Swift, no, gak pelanggaran loh. Si Swift bahkan udah jatuh dan no, Lucas Joel, anjir. Dan itu bukan offside sih. Gak sampai 10 menit, ya bahkan sekitaran hanya 5 menit mereka berhasil menyamakan kedudukan. Lihat deh si Ejaria tadi, real face kan, bagus banget sih. Dan kita lihat apakah memang ratingnya cocok atau enggak. Dan ya, mereka berhasil menyamakan kedudukan. Namun masih banyak waktu untuk kita. Pastinya Parker ke Mehmeti, langsung ke Fagundes. No, Freeman, anjir, kolong pak, sumpah lewat begitu aja. Lucas Joao ke Puskas, kembali ke belakang Stewart. Si Alpha Semedo. Lucas Joao, masih Lucas Joao. Nice, Josh naik gila, nge-challenge si Lucas Joao dan berhasil bahkan menang dia. Fagundes diganggu saja. Ejaria, ini dia pemain yang punya real face dan menarik. Kasih ke Swift, nice, Mehmeti gila. Namun masih gagal dapat kita. Nice, diganggu sama si Stewart, si Lucas Joao kalau kalian lihat tadi. Nice Stewart. Memang back tengah kita yang jadi kunci sih. Kenapa kita nggak menang, tapi kita justru lebih banyak imbangnya. Depan kita doang yang tumpul pak, sama tengah kita. Langsung ke Fagundes, namun kayaknya Holmes yang dapat ya. Fagundes dapat, nice. Di challenge juga sama si Fagundes. Fagundes apakah punya kesempatan? Langsung di cover sama si Moore, dan itu bagus banget sih dia nutupnya. McCarthy, bola masih di kita, kasih ke Fagundes. No, wasit Parker. Dan itu dia pelanggaran terhadap Fagundes di posisi yang cukup berbahaya, dekat sekali, dan dapat kartu kuning pastinya pemain yang ngelanggar itu. Nomor 29, si Holmes yang tadi juga yang ya pelanggaran sih, obviously. Satu kaki pak, langsung di pun sliding. Kami coba diambil sama si Jacobson, cukup dekat, karena lebih dekat justru lebih susah sih. Jacobson terlalu ke atas, dan jangan ngarapin gue bakalan skor dari free kick sih dalam waktu yang dekat, karena gue juga masih noob. Menit ke 75, Rafael langsung angkat. Stewart gak dapat. Lucas Joao kasih ke Baldock. Nice, Josh naik. Untung sih, untungnya tadi nggak blunder ya. Kurang lebih 10 menit lagi sebelum pertandingan berakhir. Gila, masa kita dapat 1 poin doang, dimana kita memang kualitas kita harusnya dapat 3 poin sih. Mehmeti ke Parker, ada McClary kasih ke Fagundes, nggak offside loh. Fagundes kasih ke Parker, nice, yes, gila. Menit 82, anjir, gue kirain si Fagundes offside pak, dan itu finishing. Dan juga gue bilangin apa ya, kombinasi yang akhirnya terbukti antara Fagundes dan juga Jack Parker yang kalian udah lihat tadi kan. Kombinasi yang pastinya sangat krusial, dan menurut gue cukup berhasil di pertandingan ini mereka menunjukkannya. Kiper mereka real face ya, si siapa ya, anyway, gila banget sih permainan build up serangan kita yang cukup tenang, gak kayak di match-match sebelumnya.
Dan actually bahkan ada pemain mereka yang di ujung sana udah ngangkat tangannya, tanda untuk offside, namun ternyata wasit mengatakan itu tidak offside dan Jack Barker udah lihat, padahal itu tipis banget. Udah ada satu pemain di sebelah kiri, terus ada dua pemain langsung di sebelah kanannya. Rino Mota masuk, Richards keluar untuk Reading, dan kayaknya gue juga butuh untuk melakukan pergantian pemain kayaknya. Mungkin siapa ya? Parker mungkin gue tarik keluar, atau si Onya Dinma ya. Ya, kayak Daryl Horgan masuk, Wheeler juga masuk. Jadi kita gantiin untuk saat ini dua-duanya winger dulu. Kita prioritasin. Sekaligus mungkin nyimpan tenaga mereka, karena nggak kayak di liga-liga lain di Championship ini yang berkompetisi di sini ada banyak sekali Pak, dan match day-nya nggak sampai 19, kayaknya sampai 40 deh total pertandingan yang harus kita mainkan. Dan tadi bola masih di kita, Wheeler bagus banget, Wheeler mau diganggu, namun gue kirain bakalan dapat si Horgan, baru masuk dan langsung memberikan ancaman keduanya. Stewart dapat tadi mengganggu, namun masih dapat mereka. Nice Stewart, gila Stewart bagus sih, gak mau kalah dia sama si Josh Knight. Alsop langsung ke depan, Fagundes dapat, namun second ballnya gak ada yang terima Pak. Holmes dapat Fagundes kasih ke Daryl Horgan, masih Daryl Horgan mungkin bisa kasih dekat ke Fagundes, dan yes, itu dia memastikan kemenangan kita. Game over untuk Reading dan memastikan kemenangan untuk Wycombe Wanderers. Gila kan, 3 poin sudah di tangan dan another 3 points, dimana gue udah hopeless sekitar menit berapa tadi, 70 plus. Kondisi masih 1 sama dan langsung kita balikan dengan kondisi build up serangan yang cukup bagus, dan juga mungkin permainan gue yang cukup tenang dibandingkan match-match sebelumnya. Jadi mungkin gue bisa adaptasikan ini, dan mungkin gue bisa lanjutkan ini, buat ini jadi konsistensi dan jadi disiplin di episode-episode selanjutnya yang mungkin krusial. Dan itu dia dari Stadion Madejski, dapat another 3 point kita. Gila, berkat si ini sih Parker, kombinasi si Parker sama si Fagundes, dan kerjasama antara si Stewart dan juga si Josh Knight, yang dua-duanya bagus banget Pak dalam defense. 50-50 bahkan possession, namun kita berhasil mencetak 5 shot, 4 on target di babak keberapa tadi? Di babak kedua, dan mereka 3 shot 1 on target doang. Jadi ya gila kan, pertandingan cukup krusial dan juga cukup, dan gila, lihatlah si Fagundes perform banget Pak, 2 gol 1 assist. Gimana nggak mau dia yang jadi man of the match coba? Siapa lagi kan orang selain dia yang cocok jadi man of the match? Udah 2 gol 1 assist pula. Jadi dia kontribusi sama tiganya golnya Wycombe. Dan ya di pertandingan lainnya Luton Town loh berhasil kalahin si Preston North End, sementara QPR menang menghadapi Middlesbrough. Watford ditahan imbang sama Rotherham. Ini gila sih sumpah. Setelah kemarin ataupun setelah tadi Norwich yang kalah, sekarang Watford. Jadi ini kejar-kejaran di puncak klasemen udah mulai seru sih. Dan Sheffield Wednesday ngalahin Swansea City Pak. Apa-apaan ini? Luton Town sih yang agak gue impress, dan mungkin kita berhasil naik di puncak, Norwich menang padahal mereka lawan Derby County. Jadi berarti Norwich kembali menggeser Watford. Artinya kan, harusnya sih dengan selisih yang sekarang udah 2 ataupun 1 poin. Bournemouth kalah lawan Brentford.
Bournemouth kan juga lagi butuh poin banget kan untuk konsisten di posisi ketiga klasemen. 27, iya mereka digeser sama Sheffield Wednesday. Gila. Ya berarti kita ada di posisi 21 ya, klasemen dari Championship. Dari 4 pertandingan di bulan ini kita menang 2, 1 imbang, 1 kalah. Fagundes dan juga Onyedinma masuk ke Team of the Month Championship. Gila, pencapaian yang cukup bagus. Sementara di tim lain menyumbangkan mungkin si Buendia, Emil Buendia dari Norwich City, Christopher Schindler dari Huddersfield, dan Robert Ansop increase ataupun ratingnya naik ke 65 overall rating. Preston North End kita lihat ini habis ini kita lawan Norwich pak, puncak klasemen. Jadi pemimpin puncak klasemen yang saat ini ada di posisi 1. Jadi ya udah saatnya gue bakalan pergi. Jadi ya bisa dibilang harusnya gue kata dia itu. Dia bisa dibilang kita akan menjalani pertandingan yang luar biasa musim depan. Semoga musim depan mungkin kita bisa comeback ya, karena di musim ini pun kita mulai dapat performa ataupun dapat bensinnya untuk kita bisa gas terus. Mungkin kita bisa dapat 10 besar at least ataupun 15 besar, pokoknya enggak 3 posisi 3 juru kunci pokoknya. Jadi ya terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang emang membutuhkan konten-konten ataupun yang emang suka kayak gini. Dan untuk yang fans nontonin Road to Glory Master League series kayak gini, dan jangan lupa untuk support gue melalui Sosiabas, link di deskripsi. Sementara itu jangan lupa untuk cek juga channel gue lainnya yang membahas anime dan juga film, namanya Layar Entertainment. Jadi ya itu doang, terima kasih dan sampai jumpa. Goodbye, I'll see you in the next video guys. Terima kasih dan semoga kita dapat 3 poin terus. 3 poin terus. 3 poin terus. 3 poin terus. 3 poin terus.